Sekarang kita akan belajar tentang struktur kendali pada bahasa pemrograman PHP. Kedepannya dalam menyajikan suatu informasi kita memerlukan struktur kendali ini, ya kaitannya untuk mengolah informasi yang akan kita tampilkan di halaman web. Ada beberapa bentuk nanti, ada if, ada for each, ada while, dan switch. Ini yang umum kita pakai. Yang pertama itu adalah if. Di sini if bentuk umumnya seperti ini, ada perintah if, kemudian ada kurung. Nah, kurung ini menyatakan kondisi. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka yang ada di dalam kurung awal dan kurung tutup ini atau statement yang ada di sini itu yang akan dieksekusi. Nah, kekurangan yang bentuk if saja ini hanya menyeleksi kondisi, tidak ada apabila kondisinya tidak terpenuhi. Kemudian untuk bentuk yang kedua ada if dan else. Bentuk umumnya sama seperti bentuk if yang pertama, namun di sini ada tambahan else-nya. Jadi apabila kondisinya terpenuhi, maka yang ada di looping atau di area di sini itu yang akan dipenuhi. Kemudian apabila tidak terpenuhi, maka statement yang setelah else ini yang akan dijalankan ya atau dieksekusi. Bentuk yang ketiga itu ada if kemudian else if. Jadi ini bertingkat ya. Nah, perbedaannya di kondisi yang kedua ini, jadi tidak selesai di kondisi yang tidak terpenuhi, namun di sini disyaratkan lagi. Jadi ada dua syarat pengondisian. Nanti lebih enak kita ke contoh ya. Jadi saya ulangi untuk yang bentuk if else if. Ini else if-nya ada di tengah-tengah. Jadi untuk terakhir istilahnya bagian dari if-nya, ini else-nya tidak ada if lagi. Jadi saya ulangi untuk kondisi 1 apabila terpenuhi, maka statement ini yang akan dijalankan. Apabila tidak, maka larinya ke sini. Nah, di sini ada filter lagi, ada ngecek kondisi lagi. Apabila terpenuhi, maka ini yang akan dijalankan. Jika tidak, larinya ke sini. Nah, secara umum bentuk if tadi kita contohkan seperti ini ya. Untuk bentuk yang pertama, saya punya variabel namanya nilai, saya isi 10, kemudian di baris 6 sampai ke 8 ini saya terapkan if dengan kondisi jika nilai kurang dari 60 maka dinyatakan misalnya tidak lulus. Nah, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, bentuk yang kedua kita berikan pembanding nanti. Jadi ada else-nya. Kalau yang baris 6 sampai ke 8 itu hanya if saja. Nah, sekarang bentuk if else-nya ini Anda lihat di baris 13 sampai ke 18 ya. Ini misalnya saya buat contoh seperti ini. Nah, ini saya buat sama saja 60 ya. Maka yang terjadi adalah harusnya sama, tidak lulus. Nah, kalau misalnya ini saya isi 70 begitu ya, kalau di bentuk yang pertama ini mungkin tidak tampil nanti. Nah, karena tidak ada proses sama sekali, yang artinya adalah jika ini tidak terpenuhi ya dia langsung ke baris ke-9 dan seterusnya ya, ke baris selanjutnya, yang mana nilai yang berisi 70 ini tidak terpenuhi di sini. Tapi kalau dibentuk if else ini ya, apabila nilai yang kita masukkan tadi itu 70, maka di sini kan tidak terpenuhi. Maka yang terjadi adalah dia memproses else-nya atau menampilkan yang ada di baris 17, maka hasilnya lulus. Kalau bentuk if else if ya, saya contohkan seperti ini. Ini lebih ketat lagi ya, dalam artian kita bisa mengkondisikan lebih dari satu kondisi di sini. Jadi kalau misalnya tadi nilainya itu 70,
ya, lebih dari 70 kan masuknya ke sini ya. Karena dia tidak memenuhi di sini, otomatis yang terproses adalah lulus. Nah, kalau kita coba berikan nilai yang diantara supaya hasilnya mengulang, ya berarti antara 60 sampai 70. Kita berikan nilai misalnya 65. Nah, harusnya dengan kondisi yang seperti ini harusnya mengulang ini. Nah, jadi kapan kita menggunakan if saja, kapan menggunakan if else dan seterusnya itu tergantung dari kebutuhan. Oke ya, itu tentang bentuk dari if. Kemudian untuk statement yang lain atau struktur kendali yang lain itu ada bentuk namanya for. For dipakai untuk perulangan, jadi untuk menampilkan dengan jumlah perulangan tertentu sesuai dengan yang disyaratkan. Bentuk umumnya ada perintah for, kemudian kurung buka nilai awal, ada nilai akhir. Ini maksudnya adalah nilai awal itu dimulai dari nilai berapa sampai ke berapa terjadi perulangan, kemudian proses dari awal sampai akhir ini nilainya naik atau turun, atau ada istilahnya increment atau decrement. Baru kalau syarat itu terpenuhi di sini, ini akan dijalankan. Jadi selama ini masih terpenuhi, looping itu akan berlanjut. Jadi setelah selesai memproses, misalnya ada perintah di sini, dia nggak langsung ke bawah, tapi mengulang lagi. Ini sama seperti di bahasa pemrograman yang lain untuk looping ya. Untuk for saya contohkan seperti ini. Ini saya matikan dulu ya. For, oke. Saya refresh. Nah, kalau Anda lihat di sini nilai awal itu adalah 1, dimana ini saya taruh di variabel i. Kemudian nilai akhirnya selama variabel i itu kurang dari sama dengan 10, maka proses looping atau perintah yang ada di antara kurung buka dan kurung tutup ini akan diproses. Nah, di sini selama i kurang dari sama dengan 10 dan i setiap kali looping nilainya bertambah, ini menampilkan nilai dari i. Nah, kalau kita berikan tambahan seperti ini untuk pindah baris begitu ya, maka dia akan tersusun. Ini maknanya adalah ketika mulai di menjalankan di baris 34, ini membaca sekarang nilainya 1. Nah, nilai 1 ini masih memenuhi di sini ya. Ditampilkan baru ditambah. Sekarang nilainya 2. 2 masih memenuhi karena 2 kurang dari 10. Tampil nilainya 2 di sini karena echo nilai variabel i. Kemudian setelah terjadi perulangan itu ada increment, nambah ya. Sekarang nilainya 3. Karena 3 di sini masih memenuhi, maka proses looping tetap jalan dan seterusnya sampai 10. Itu yang contoh untuk increment. Nah, kalau decrement berarti nilainya kita balik. Dimulai dari i dan selama i lebih besar daripada 1 dan ini harus di increment. Nah, yang terjadi adalah sekarang nilainya karena decrement itu dari besar ke kecil. Anda lihat 10 nanti nilainya ditampilkan, baru kemudian dikurangi. Karena dikurangi itu masih nilainya 9 ya. Ya, awalnya 10 kita kurangi jadi 9. Karena 9 masih memenuhi syarat yaitu lebih besar atau sama dengan 1, maka perintah yang ada di baris 35 itu akan terus dijalankan. Itu tentang bentuk for. Jadi Anda bisa menggunakan increment ataupun decrement ya. Kita kembali ke bentuk yang lain. Bentuk yang lain setelah for itu ada for each. Nah,
For each itu lebih banyak dipakai untuk menampilkan data dari array secara otomatis atau secara berulang, sehingga kita tidak memerlukan indeksnya atau apa. Yang penting dari array itu langsung kita for each, kemudian ada dua contoh pemanggilan dari misalnya hanya array yang hanya memiliki nilai satu dimensi. Ini cukup nama arraynya, kemudian as value, nanti perintahnya di sini apa, itu akan menampilkan semua dari arraynya. Kedepannya for each juga bisa diintegrasikan atau digabung dengan penggunaan data dari MySQL, yaitu untuk menampilkan hasil query. Jadi hasil query itu nantinya ditampilkan di suatu array, yang mana arraynya kita panggil, baru nanti database yang masuk dalam query itu nanti menampilkannya menggunakan for each. Ini untuk kedepannya ya. Kita kembali lagi ke sini. Untuk for each bentuk yang kedua, misalnya menggunakan suatu array yang ada nilainya ya, nanti lebih enak ke contoh. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi array, kemudian ada inisial namanya apa bisa kita panggil, plus nilai value-nya juga bisa kita tampilkan. Contoh, ini sudah saya siapkan juga seperti ini. Ini yang for saya matikan dulu. Oke. Anda lihat di baris 39, ini saya punya variabel warna, tipenya array, isinya merah, putih, dan biru. Kemudian di bentuk yang pertama, saya panggil nama arraynya dan sesuai dengan formatnya ya, as value, jadi menampilkan nilainya. Value ini tidak harus value namanya, ada bebas, yang penting ini nanti akan tersimpan sebagai perintah untuk menampilkan. Misalnya kalau di sini value, ya saya panggil value. Yang terjadi adalah di baris 41 itu terjadi pengulangan sebanyak jumlah array. Hasilnya Anda lihat merah, putih, biru ya. Kalau saya tambahkan satu nilai lagi, misalnya hitam, nah yang terjadi adalah semua value atau nilai yang ada di dalam array akan ditampilkan selama kalau kita menggunakan for each. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua, kalau ini yang saya katakan tadi nama kemudian ada nilainya. Nah, ini contoh saya punya 3 umur misalnya begitu ya. Arya umurnya 20, Beta umurnya 21, Charlie 22. Ketika ingin menampilkan, nah, nama variabelnya saya panggil, kemudian ini adalah inisialnya, terus nama atau kita berikan satu variabel untuk menampilkan atau menaruhnya ya, misalnya value. Nah, berarti yang kita panggil adalah nanti inisialnya kemudian nilainya. Di baris 46 ini juga terjadi pengulangan sejumlah isi dari array umur. Nah, hasilnya ini Arya 20, Beta 21, dan seterusnya. Ya, demikian juga kalau kita nambah di sini, otomatis dia nanti juga akan nambah. Itu bentuk dari for each. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya kira gampang ini. Selanjutnya ada while. While juga sama. Ini hanya bentuk saja. Tetap dia nanti akan menghasilkan suatu perulangan dengan kondisi tertentu. Contohnya seperti ini. Oke, Anda lihat di baris 50 sampai 54. Nah, di sini saya berikan inisial awal, misalnya variabel i, sekarang nilainya 0. Jika ya, cara membacanya jika atau selama variabel i itu kurang dari 10, maka di antara kurung ini itu akan proses ya. Jika tidak atau tidak terpenuhi, dia langsung lompat ke baris selanjutnya.
Nah, di sini saya menampilkan nilai dari I, ya, yang mana kalau saya tampilkan hasilnya adalah mulai dari 0, ingat, karena masih memenuhi di awal di sini, saya tampil sampai 9. Kalau menginginkan 10-nya juga tampil, berarti harus kita kasih sama dengan di sini, ya. Sama seperti Alpro sebenarnya ini. Nah, di baris 53 itu fungsinya adalah sebagai increment-nya. Karena nanti kalau tidak kita berikan ini, maka nilainya akan terus di bawah atau di bawah dari 10 ya, karena tidak ada penjumlahan, karena nilainya kan awal. Nah, sekarang coba kita matikan atau kita beri remark begitu. Yang terjadi adalah dia muter terus. Nah, capek dia nanti ya. Oke, kita stop dulu. Di sini juga bisa berlaku decrement. Kalau increment dia plus, increment juga bisa ya. Saya kira gampang, Anda tinggal ngotak-atik saja. Terus bentuk selanjutnya yaitu ada switch. Nah, switch ini lebih kompleks. Nanti ini lebih banyak untuk filter, menyaring suatu kondisi dimana dengan beberapa syarat. Nah, bentuknya seperti ini, ada perintah switch, kondisi yang mau diseleksi apa. Nah, di sini case ini juga syaratnya apa, biasanya berlaku perbandingan, kemudian dan sejenisnya, misalnya nilainya kurang dari berapa atau kondisinya yang bagaimana, sama dengankah dan lain-lain begitu ya. Dan di sini case-nya itu bisa tak terbatas. Nah, apabila di beberapa syarat ini tidak terpenuhi, dia akan tampil ke default-nya. Contoh seperti ini. Sama seperti tadi di atas ada if else if ya, namun di sini nanti lebih enak, lebih terstruktur ya. Kalau if else if nanti panjang bingung biasanya. Nah, misalnya nilai saya berikan 45 ya. Kemudian yang mau kita saring adalah atau dites kondisinya adalah nilai. Anda lihat satu blok pertama untuk kondisi, jika kondisinya nilai kurang dari 60 maka tidak lulus. Kondisi yang kedua, jika nilai kurang dari 70. Kalau misalnya di sini tidak terpenuhi, dia langsung lari ke baris 63. Nah, kalau di beberapa kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan menjalankan default-nya. Kalau seperti ini hasilnya adalah tidak lulus. Kenapa? Karena di sini sudah memenuhi kondisinya. Nah, kondisinya kalau sekarang kita isi 65, yang terjadi adalah mengulang ya, karena di sini 65 ternyata lebih besar dari 60, tidak masuk di sini. Nah, demikian juga kalau kita berikan nilai yang mana di kondisi 1 dan kondisi 2-nya tidak terpenuhi, dia memproses yang default-nya. Ya, demikian macam-macam dari struktur kendali, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bagi yang belum paham silakan diulang lagi videonya dan kita bisa bahas kalau ketemu ya, kalau ada kesulitan.